dari mana pulang pagi ini? Bukan urusanmu, dari mana? Mas judi lagi kan? Iya kan? Septi, aku judi ini untuk cari duit buat ngebiayain semua keluargamu. Tapi mana mas? Mas kalah kan? Mas gak punya uang buat bayar setoran kan? Mana buktinya mas? Septi, biar itu jadi urusanku. Kamu gak usah perlu tahu. Kenapa sih mas? Mas selalu kayak gini? Septi, Septi. Septi, Septi. Kamu sudah berani membanting pintu di depanku ya? Aku itu setiap hari kerja sampai malam. Buat siapa? Buat kita dan keluargamu, tahu? Jadi selama ini mas gak ikhlas nolongin keluargaku? Hei. Aku gak mau mas, keluargaku jadi kambing hitam atas kesalahan mas ini. Aku gak mau. Aku bekerja untuk siapa? Dari dulu untuk siapa? Pikir. Itu mas ada tamu. Kita belum selesai. Itu mas ada tamu. Kita belum selesai. Selesaikan dulu. Kita selesaikan nanti mas. Oh, selamat pagi, Pak Parman. Selamat pagi. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Tumben pagi-pagi datang ke rumah. Ada apa ya? Tumben pagi-pagi kamu bilang. Kamu tahu, kamu ini belum melunasi uang setoran itu. Iya, Pak. Uang setoran. Kamu ini benar-benar lupa atau emang pura-pura nggak tahu? Saya minta waktu lagi beberapa hari lagi, Pak. Saya janji akan melunasinya, Pak. Ya, 2 atau 3 hari lagi, Pak. Beberapa hari lalu kamu bilang hari ini. Sekarang kamu bilang lagi minta beberapa hari lagi. Terus kapan kamu mau lunasi uang itu? Iya, Pak. Saya minta pengertian Bapak karena memang orang tua saya sedang kena musibah. Mereka lagi sakit, Pak. Saya nggak mau tahu. Itu urusan kamu atau urusan keluarga kamu. Yang penting uang setoran itu hari ini terlunasi. Pak Parman, saya minta pengertiannya lagi, Pak. Saya janji, Pak, dalam 2 atau 3 hari lagi saya bayar semuanya, Pak. Kami udah memberi waktu. Hari ini kamu bilang minta waktu lagi. Saya janji, benar-benar berjanji, Pak. 3 hari lagi saya akan bayar semuanya, Pak. Oke, saya beri waktu besok untuk melunasi uang itu. Kalau tidak, maka dari pihak kantor akan melaporkan kamu bahwa kamu telah menggelapkan uang setoran. Tapi, Pak, Bilang sama bos, nanti sore saya akan lunasi semua setoran itu. Suami ibu bilang 3 hari untuk melunasi itu. Tapi ibu bilang sore hari. Percaya sama saya pak, tidak usah percaya sama suami saya. Oke? duit Udahlah, dari Mas. mana? Udahlah. Iya Oke. pak. Sore ini saya akan datang kembali. Tapi kalau tidak, suami ibu akan saya laporkan ke kantor polisi atas dasar penggelapan uang setoran. Tenang saja pak, nanti sore saya bayar semua setoran itu. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Septi, kita dapat duit dari mana? Tenang aja lah mas, semua aku yang atur. Nanti sore saya akan bayar semua setoran itu. Kamu tahu kan, kita nggak punya apa-apa. Semuanya serahin ke aku mas, aku sudah bilang kan. Oh, jangan-jangan duit yang selama ini aku kasih ke kamu buat orang tua kamu simpen ya? Mas, aku ini mau bantu kamu. Dan sekarang kamu udah kayak gitu mas. Jangan bohong kamu, Septi. Apa mas? Aku udah bilang kan. Septi! Apa? Mau tampar? Aku udah berusaha buat bantu kamu dan kamu tampar aku mas. Septi, mau kemana kamu? Septi! Udah lah mas, diam aja, kamu tunggu di rumah. Septi, mau kemana kau? Hai Sep, tumben-tumbenan kamu datang ke rumah.
Iya Rin, baru sempat sekarang aku kesini, maaf ya. Jadi sepertinya kamu ada masalah nih. Iya Rin, aku emang lagi ada masalah. Kamu tahu kan pekerjaan suamiku apa? Aku bingung Rin. Tadi suruhan bosnya datang ke rumah, marah-marah buat nagih uang setoran itu. Dan paling lambat besok pagi Rin, aku harus bayar itu. Tadi secara spontan aku bilang Rin, nanti sore aku bisa bayar uang setoran itu. Makanya itu uang setoran biasanya kemana? aku lagi ada masalah sama keluarga Rin. Ayahku sakit. Semua uang itu aku gunakan buat biaya orang tuaku. Aku bingung tadi Rit. Dan akhirnya aku mikir cuman kamu Rit yang bisa bantu aku. Jadi uang yang harusnya dipakai untuk setor itu dipakai untuk penyembuhan ayah. Iya Rin, aku tahu. Tapi aku bingung kemana lagi aku cari bantuan Rin. Kamu sahabatku kan Rin. Iya, aku ngerti Septi. Sebenarnya aku pun sedang dalam kondisi keuangan yang kurang baik. Ya. Karena ya seperti yang kamu lihat tuh, banyak kardus-kardus di depan yang kosong. Dan itu barang-barang yang seharusnya disetorin ke suami aku belum datang-datang juga. Aku minta tolong kamu Rin, tolong aku Rin. Iya, pasti aku nolongin kamu. Yang pasti aku nanti bakalan usahain, aku nanti coba telepon suami aku. Tapi aku juga minta waktu juga sih sama kamu ya Sep, karena suamiku jam segini juga masih kerja. Iya Rin, aku tahu, tapi aku tadi sudah bilang, nang sore uang itu harus ada Rin. Iya, pokoknya kamu tenang aja. Nanti sore kamu balik lagi ke sini. Iya Rin. Ya udah Rin, aku sekarang pulang dulu ya. Nanti sore aku kesini lagi ya Rin. Makasih ya Rin. Iya, hati-hati ya. Iya. Asep, Iya Pak. saya dengar kabar kamu mau melunasi setoran hari ini. Begini Pak, saya memang minta waktu 3 harian Pak. Nanti akan saya lunasi semuanya Pak. 3 hari. Iya Pak. Saya dengar kabar dari Pak Man, sore ini katanya kamu setor. Memang istri saya menjanjikan sore ini Pak, tapi sekarang mohon maaf posisi saya tidak pegang uang sepeser pun Pak. Ah, pelan-pelan sekali kamu. Maaf Pak. Iya Pak, saya berjanji sore ini saya akan lunasi semuanya. Sakti. Udah lah Mas, aku udah usahakan semuanya. Udah lah Mas. Hei. Suamimu bilang, hari ini dia nggak punya duit sepeser pun. Sementara kamu janji sore ini mau bayar. Ini yang bener yang mana? Saya sudah mengusahakan Pak, sore ini saya lunasi semua setoran itu. Oke, saya tunggu sore ini. Janjimu kalau mau bayar utang. Sep, Iya Pak. ini urusanmu ya. Ingat, bukan urusan istrimu. Iya Pak. Kalau sampai kamu ingkar lagi, saya laporkan ke kantor polisi. Tapi Pak, Ah, sudah, selamat siang. siapa? Sakti. Tapi dari mana kamu? Udah lah Mas, aku udah bilang kan, kamu diam aja, semua sudah aku usahakan. Kamu di rumah diam aja, semua akan selesai. Berani-beraninya janji sore ini mau kasih duit, Septi. Septi.
Rina mana ya? Rina kenapa nggak pulang-pulang udah sore? Aduh, uangnya harus aku bawa sekarang. Rina mana? Aduh, ya Allah. Ini kalau suamiku dilaporin polisi, masuk penjara ya Allah. Aduh, ya Allah, jangan. Asep, Ya Pak. sekarang udah sore kan? Tadi kamu janji sore ini kamu mau bayar uang setoran itu. Iya Pak, tapi sampai jam segini istri saya belum pulang Pak. Lu ngapain nunggu istrimu? Ini kan tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab istrimu. Iya Pak. Tapi memang saya juga menunggu istri saya untuk seperti janji dia kan sore ini Pak. Janjimu sore ini melunasi utang setoran itu. Maaf Pak, saya berjanji 3 hari lagi Pak akan melunasi semuanya Pak. Yang bilang sore ini adalah istri saya Pak. Pak Parman juga tahu tadi pagi bilang begitu Pak. Pak Asep, dengar Bapak tadi bilang, pokoknya hari ini kamu harus lunasi utang-utangmu itu. Sep, kamu kenapa? Tolong! Tolong! Sep, bangun. Tolong! Mas, tolongin teman saya, Mas. Tolongin teman saya. Iya dulu Mas, iya. Septi, Ada yang masuk. Iya. 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 Iya.
Ayo mbak, buruan mbak, mbak. Iya mas. Aduh, Septi. Bawa ke rumah sakit aja mbak. Aduh. Udah. Atau rumahnya mbak. Oh, iya mas. Oh, Iya. Saya bawa ke sana mas. Cepat, buruan mbak. Makasih ya mas. Septi! Kamu kenapa, Septi? Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Eh? Nggak apa-apa. Benar kamu nggak apa-apa? Iya, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Kamu nggak apa-apa kan? Iya, Mas. Nggak apa-apa. Kamu kenapa? Kamu kenapa, Sep? Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa? Iya. Aku nggak apa-apa kok, Mas. Jadi gini Mas Asep, tadi pagi Septi datang ke rumah. Di keluarga kalian. Terima kasih. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Dan Sep, kamu nggak usah mikir macam-macam. Yang penting semuanya udah clear. Kalau gitu aku pamitan dulu ya. Iya, Rin. Makasih ya, Rin. Kamu Makasih, sudah Rin. banyak untuk aku. Iya ya. Oke, kalau gitu aku pulang dulu. Makasih ya, Rin. Iya. Septi adalah seorang istri yang perhatian pada keluarganya. Keterlibatan suaminya dalam masa-masa utang membuatnya tidak ingin terus-terusan menjadikan beban dalam kehidupan keluarganya. Beban yang ada dalam benaknya itu hampir saja membuatnya celaka, di mana ia terjatuh dari lantai 2. Setelah musibah itu, ternyata dapat mengubah kehidupan keluarga Septi. Kalau maut mendatangi Anda, apakah ia akan memberikan kesempatan kedua juga?
Tuh plasternya itu di basket. Jangan asal lempar aja semennya. Dihemat-hemat dikit gitu ya. Pak, maaf Pak. Ya, terus. Ngomong, Mbak. Maaf Pak, mau bicara Pak. Ngomong apa? Pak mau kasbon lagi Pak. Apa? Saya mau kasbon lagi. Kasbon? Kasbon Ya, Pak. lagi? Iya Pak. Yang lalu kamu sudah kasbon, sekarang mau kasbon lagi. Itu belum kamu bayar. Terus mau kamu bayar pakai apa? Maaf Pak, tapi anak saya sakit Pak. Seminggu yang lalu kamu bilang orang tuamu sakit. Sekarang anakmu. Nggak percaya ya? Udah pergi sana. Pergi sana di sana. Itu berobat Pak. Yang benar. Gajimu itu nggak cukup untuk bayar kasbon yang lalu. Tapi Pak anak saya. Enggak. Udah, tunggu aja. Mbak Mar, Ya Mas. kamu ngapain aja? Kerja kok ngelamun? Iya Mas. Saya kepikiran anak saya Mas. Udah, Sakit. sekarang kamu kerja aja dulu. Ntar kalau sudah pulang kerja, baru ngurusi anak. Ketimbang kamu dimarahin mandor terus. Iya Mas. Yaudah, ini tolong diisiin penuh ya. Ya Mas. Pak, tarik Pak. Oi! Kerja yang benar. Ngalamun aja terus. Iya Pak. Kerja kayak bekicot, lambat amat. Bisa kerja nggak? Iya Pak, bisa Pak. Kalau nggak bisa ya udah pulang aja, keluar. Gimana mau selesai ini bangunan kalau kerjamu kayak gini terus? Hah? Baik Tuh Pak. bantuin itu bapaknya yang benar tuh ya. Awas, Pak!
Aduh. Mbak Mariati! Mbak! 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 Tolong! Mbak! Aduh, bisa gini. Mbak! Mbak! Mbak, bangun, Mbak! Tolong! Mas, tolong, Mas! Mas! Mbak! Aduh, Mbak! Mbak! Kenapa ini? Kenapa? Tadi jatuh dari atau dijatuhin tontonan itu semen, Mas! Mbak! Mbak! Pingsan Mbaknya! Mbak! Mbak Mariati! Ada apa? Hah? Ada apa? Ada apa? Tadi dijatuhin tontonan. Loh, kok bisa kejadian kenapa? Kenapa? Waduh, hati-hati kalian semua. Udah, cepet. Jangan tempat saya yang sejauh tuh. Sama hati ini buat jual ini. Ayo. Teman. Cepat. Panggil itu, sini pas ini. Sepatu sendalnya itu. Ayo. Ini Mbak. Baik. Pijitin dikit tuh, tolong. Pijitin. Mbak. Sini. Mbak. Bangun. Mana ini? Pingsan, Mbak. Bangun. Coba aja Mas. Binin deh. Jangan cepet. Ada. Bangun, Mbak. Tolong. Pijitin terus, Mas. Pijitin. Mbak. Terus, pijitin terus. Sini, Mbak. Dikit, Mbak. Tirus terus gini, Mbak. Aduh. Dikit sininya. Coba jelasin dikit lagi. Hidungnya itu. Terus. Mbak, hidungnya, Mbak. Mbak. Bangun, Mbak. Mbak. Ayo. Mbak. Gimana ini? Sampai berapa nih? Ayo. Sadar, Mbak. Sadar. Ayo, sudah. Mbak. Terus. Lumayan ya. Udah. Sudah mendingan, ya. Sudah jadi mah. Udah, Mas. Tidak online kan. Balik ke sana kita tuh. Biar ini aku tak jagain sama itu. Udah ya. Balik lagi dah. Udah nggak apa-apa. Di sini juga. Mbak, nggak apa-apa kan? Hah? Benar, nggak apa-apa, Mbak. Sini. Hah? Coba ambil air itu semua. Sini. Dan cepet padarnya. Mbak. Gimana sih tadi kok bisa gini? Mbak, hati-hati ya? Talinya putus Pak tadi, Pak. Disandarin dulu. Udah disandarin dulu. Mas, ayo. Bismillah, yuk. Aduh, kepalanya sandarin. Yuk. Udah. Yes. Minumin dikit-dikit aja ya. Dikit-dikit minum ini ya. Yuk. Dikit. Ya. Minum lah. Mbak, nggak apa-apa.
Gimana, mau ke dokter apa? Gimana, hah? Nggak usah, Pak. Mau ke dokter nggak? Nggak usah. Udah nggak apa-apa, bener? Cuma Iya, pusing Pak. doang? Hah? Iya, Pak. Nggak apa-apa, Bang? Pusing-pusing dikit? Mbak, tadi saya minta maaf loh Mbak. Iya, Mas. Saya yang salah, Saya nggak Mas. tahu Mbak kalau tarinya nggak kuat. Iya, Mas. Salah saya, Mas. Saya juga terlambat ngasih tahu Mbak tadi. Iya, Mas. Iya, Mas. Ya, maaf saya Mbak. Iya, Mas. Itu salah saya. Ya, bisa hati-hati lagi gitu ya. Nggak apa-apa. Ya udah deh, nggak apa-apa. Udah. Tinggal kerja aja deh, biar tak jagain dulu. Baik Pak. Ya, kerja yang bener loh ya, hati-hati. Iya, Pak. Tapi masih tetap pusing? Iya, Pak. Ya, ntar kalau anu bawa ke dokter ya. Gimana? Mau? Nggak usah, Pak. Ada. Bener. Ya udah sambil tak pijitin dikit biar enak. Nggak apa-apa. Ya. Tarik nafas dikit-dikit gitu biar enak. Diminum lagi yuk. Ya, Nggak minum lagi usah, ya. Pak. Ya. Terima kasih. Gak apa-apa Bisa, biar Pak. biar enak, gak apa-apa deh. Aku juga tadi kasihan aja. Coba minum lagi ya. Biar cepat sembuh juga. Biar cepat enakan jadi biar bisa kerja lagi gitu ya. Udah cukup? Gimana? Enakan? Iya, Pak. Mau dikasih minyak lagi apa gimana? Nggak usah, Pak. Nggak Terima usah. kasih, Pak. Oh, nggak apa-apa udah. Ya gini mah, ya moga-moga cepat sembuh ya. Aku minta maaf telah kasar pada kamu ya. Aku nggak percaya kamu kalau anakmu sakit sehingga kamu kerjanya banyak melamun. Jadi itu tadi mungkin karena kamu melamun mikirin anakmu yang sakit terjadi kecelakaan ya. Enggak, Pak. Ini memang salah saya, Pak. Terlalu banyak mikirin anak saya, Pak. Aku pokoknya minta maaf deh ya. Kamu juga tahu kan kerjaan saya, kalau saya nggak harus keras gini saya juga bisa dimarahin bos saya sama-sama ya kan. Ya, Jadi aku Pak. juga harus benar-benar agak keras sedikit sama kerja. Ya, Kalau bangunannya nggak jadi, aku juga yang dimarahin sama, aku juga dipecat. Kamu punya kerjaan, kamu juga bisa dipecat sama aja, ya. Iya, Jadi Pak. pokoknya minta maaf. Kamu istirahat dulu di sini, ntar biar enak ya. Pokoknya kalau sudah sip, sehat, kamu kan bisa pulang ngurusin anakmu dan juga ngurusin dirimu. Pertama dulu biar kamu sehat ya. Itu nggak Iya, apa-apa. Ini sebentar saya nanti ada kementerian mungkin ya. Saya untuk bantu-bantu sebentar biar bisa berobat kamu dan anakmu nggak banyak. Pokoknya ini dipakai dulu ya. Ntar urusannya belakang gampang. Pokoknya kamu bisa berobat ya. Ini berobat. Ini ada 200.000 ya. Pakai dulu. Pokoknya untuk berobat kamu sama anakmu. Oke? Terima kasih, Pak. Ya, saya juga sekali lagi minta maaf ya. Iya, Pak. Kamu harus sembuh biar bisa kerja lagi, bisa memberi makan sama anakmu. Iya, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Istirahat dulu sampai enak, ntar kalau udah selesai boleh pulang ya. Iya, Pak. Bener nih, Iya. pokoknya istirahat dulu ya. Ntar kalau diminum lagi ini ya, dikit-dikit nggak apa-apa, biar sembuh ya. Iya, Pak. Oke, itu aja ya. Nanti Iya, dulu Pak. aku beresin ngurusin anak-anaknya mas Iya. ya. Hah? Terima kasih, Pak. Nah, sekali lagi aku minta maaf ya. Iya, Sudah. Pak. Yes, enak kasih ya. Iya. Mariani sedang memikirkan nasib anaknya yang sakit. Kerjanya hari ini tidak sekesit biasanya. Konsentrasinya tidak fokus pada kerjaan yang dilakukannya hingga membuat celaka. Sebuah ember yang berisi cor-coran tiba-tiba terjatuh dan menimpanya. Musibah ini seakan memberikannya kekuatan untuk bangkit dalam meraih kebahagiaan bagi dirinya dan anaknya yang baru sakit. Kalau maut mendatangi Anda, apakah ia akan memberikan kesempatan kedua juga?